STMK nomor 602/1/19 KTRPPK-2 BANPROV BMPUPR 2022 tanggal 5 Agustus tahun 2022 yang diterima oleh RT RW setempat dari Direktur CV Al-Muhril atas nama Wahyu Arifin, SE, jurnalis BKRI News, Kangpur dari Garut tanggal 8 September tahun 2022 melaporkan. Kebetulan di BKRI juga selaku sekjen BKRI Jawa Barat, ini ketua saya. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak-bapak bisa hadir untuk mendiskusikan solusi yang terbaik, Pak ya. Bukan berarti yang kata tadi sudah tersinggung dan disinggung oleh saudara saya, bukan berarti memojokkan pihak tim pelaksana berikut. Termasuk tim dari bapak-bapak, akan tetapi keluhan dari masyarakat tersebut gitu kan, nah, sebetulnya ada kelemahan, bukan berarti dari pihak bapak-bapak termasuk dari pihak Pemprov, akan tetapi mungkin gitu kan ada kelemahannya juga dari pihak pemerintahan kami, sehingga ketika pengukuran pada saat pertama untuk mengajukan pekerjaan dari nol itu kami tidak dilibatkan, sehubungan satu mungkin keadaan waktunya mendesak, yang keduanya juga mereka itu lebih tahu lah ya tentang aturan titik nolnya di mana sih. Ternyata titik nolnya bukan dari perbatasan, malah dari Translock. Nah, sehubungan dengan adanya keluhan masyarakat dari mulai zaman Soekarno lah sampai sekarang gitu kan, sehingga gitu kan kami itu kritis. Pada tahun 2020 akhir kami dengan pihak PRS sendiri menyampaikan aspirasi langsung ke PUPR Garut gitu kan, dan dihadiri pada saat itu juga di kantornya, di kantor PUPR ada Pak Kabid juga, Pak Kasih Pembangunan, terus ditambah lagi dengan bendahara Pak ya, termasuk Pak Edi juga ada pada saat kami menyampaikan aspirasi, sampai kami mengutarakan ataupun memberikan informasi dari lapangan bahwa selama ini di daerah kami itu belum ada perhatian dari pemerintah yang serius, terutama dalam segi pembangunan, dan bahkan kami pun juga sempat mengeluarkan kata-kata yang seharusnya memang tidak layak dan tidak pantas gitu kan ya dibicarakan oleh kepada para pejabat gitu kan. Tapi kami ini saking kesal, saking ada niatan ingin sekali kami kesentuh pembangunan, namun jangan sampai hanya sebatas wacana dan wacana saja gitu kan. Makanya kami di situ harus statement bahwa daerah kami Pak, maaf, dari dulu sampai sekarang akses jalan masyarakat, jalan alternatif itu bukan bagus dalam segi pembangunan, justru lebih jelek daripada pekerjaan yang sudah ada. Malah sampaikan kami membicarakan bahwa jalan kami itu bukan jalan yang layak dilalui oleh masyarakat, justru seharusnya jalan kami itu layak dilalui oleh bagong, maksud saya itu masih mudah kalau dilalui oleh masyarakat yang biasa gitu kan, untuk mengerjakan aktivitas, untuk menunjang perekonomian gitu kan. Nah makanya dalam kesempatan ini alhamdulillah berarti ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan waktu di Kabupaten Garut beserta Pak RW, dan beliau juga pada waktu bertemu dengan kami di Kabupaten Garut mengatakan bahwa maaf ya Pak katanya, dan insya Allah semua usulan dari Bapak dari lapangan akan kami proses, dan insya Allah katanya tahun 2022 akan ada realisasinya. Ya alhamdulillah kebetulan sekarang udah satu sudah keluar, terus pekerjaan lelang kendaraannya juga sudah, artinya bapak-bapak yang saya hormati udah bisa action gitu kan ya di lapangan, ataupun memberikan suatu kebijakan sehingga ada terjadi kisruh masyarakat. Satu, mohon maaf bukan kami itu untuk menghalang-halangi kinerja para bapak-bapak, justru saya mendukung 1000%, bahkan kalau bisa itu 10.000% kami dukung. 1 juta. Tapi kami mohon dengan sangat juga setelah ada riungan ini, bapak-bapak yang mempunyai kebijakan dalam proses pengerjaan, tim teknisi dari lapangan bisa koordinasi dengan pemerintahan terkait, khusus yang mempunyai kebijakan, kalau bisa itu dirubah gitu kan, yang titik nolnya dari atas sampai ke Sedandu gitu ya kalau nggak salah, yang 3.400 meter itu Pak ya? Yang dilewat. Kemana? Yang dilewat. Nah, gitu kan harapannya. Kami memohon dengan sangat Bapak hubungannya juga agar ketika pelaksanaan pengerjaan itu diterapkan titik nolnya di perbatasan Karangsewu. Kalau menurut saya Pak secara pribadi, jadi kami tidak mau gitu kan hitung-hitungan ketika ada anggaran 2 miliar ini panjang Pak.
jangankan istilahnya 3.400 itu sudah luar biasa. Sekalipun hanya 2.000 meter Pak, kalau pekerjaan maksimal kami siap nerima Pak. Dan bila mana misalkan ada gesekan ataupun Bapak ada teguran dari pemerintah, termasuk misalkan ada ormas yang pertanyakan, masa misalkan ada anggaran 2 miliar ini ternyata pengerjaannya hanya 2 meter, kami siap jadi garda terdepan Bapak-bapak untuk membantu Bapak. Asalkan pengerjaannya sesuai dengan cepat dan juga jangan sampai asal-asalan. Maaf kata saya udah bahas kemarin Pak yang sama Pak saya juga maaf Pak, bukan saya mengkritisi Bapak, gitu kan. Yang sudah gitu banyak CP ataupun PT yang mengerjakan di daerah kami itu tidak jelas. Betul. Bisa Itu dalam segi pekerjaannya asal-asal jadi. Terus yang keduanya juga tidak ada koordinasi dengan masyarakat. Karena kami masyarakat sebagai masyarakat di pedesaan yang menunggu gitu kan tentang adanya pembangunan pemerintah, kami tidak mengharapkan cari oteng lah, ikut barang, tidak kami itu hanya satu pekerjaannya pengen selesai, kualitasnya bagus dengan juklat dan juknis gitu kan. Nah terus yang ketiga, kalau misalkan permasalahan ini ataupun keluhan kami bisa direalisasi oleh Bapak selaku pelaksana ataupun tim teknis di lapangan yang mengawasi atas dasar kepercayaan juga dari pihak CP tersebut, ya alhamdulillah gitu kan. Semoga saja bapak-bapak bisa menyampaikan juga keluhan masyarakat. Hanya satu kami, ketika ada pengerjaan ini tolong titik nolnya dari perbatasan Karangsewu. Itu kan targetnya. Dan kami siap mendukung Pak. Sekali lagi bila mana misalkan ada wartawan LSM yang mempertanyakan kok kenapa misalkan dari awal titik di atas ternyata di perbatasan, terus misalkan yang seharusnya panjangnya 3 meter, 3 kilo sekian, ternyata hanya 2 kilo sekian misalkan ya. Kami bisa membantu bapak-bapak, jangan khawatir Pak. Ya. Dan ketika misalkan ada oknum wartawan, ada oknum LSM, bilang aja sama kami. Gak usah takut bapak-bapak. Cuman tolong papan informasi juga harus diterapkan Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2008. Itu pagunya. Adapun pelaksanaan di lapangan itu kembali lagi kepada bapak-bapak yang mengerjakan. Kan kami juga paham, sangat mengerti. Ketika ada pekerjaan, siapa sih yang pengen rugi, pengen untung Pak. Nah cuman ketika berbicara mengambil suatu keuntungan itu, tolonglah mengerti, paham gitu ya. Jangan sampai maaf kata yang tadi saya katakan, tapi bukan ke bapak, ke CP yang sudah oknum CP. Jadi ketika pengerjaan itu tidak sesuai dengan juklat dan juknis satu. Terus yang kedua, ketika pengerjaannya itu tidak maksimal. Terus yang ketiga, banyak juga sekali yang sangat prihatin ketika ada pengerjaan sampai kamar itu dibalayan Pak. Nah itu paling kan inti nama Pak, atur punten paling kan. Coba paling kan kurang rengan bapak-bapak diundang. Paling kan diundang teh harus disumakeun, malah di pasien bahan ku abdi. Kami ada kesannya, ada apa ini yang sebenarnya dengan alibi bahwa jalan ini jalan transmigrasi, padahal maaf kata transmigrasi itu hanya sebatas namanya saja, formalitasnya saja. Dari dulu sampai sekarang ini setelah ada terakhir pembangunan itu tidak ada Pak mengadakan sosialisasi pembinaan, pencerahan terhadap masyarakat. Status tidak jelas. Hanya sebatas klaim saja. Kalau misalkan anggaran ini tidak bisa diterapkan kepada wilayah yang terglobalisasi oleh transmigrasi, berarti semuanya terus ditutup. Kan pertama yang menjadi tujuan dasar Translok itu adalah jalan yang dari Puncak Hamera. Nah, Puncak Hamera ini kan sudah 2 kali sekarang ada anggaran dari pemerintah. Dan anggaran dana desa pun juga Pak, sebelum ada anggaran yang 2 miliar ini udah duluan diterapkan ke wilayah jalan Translok di desa Katongo ningen. Nah kalau misalkan maaf kata kepala desa ada statement bahwa ini tidak bisa dikerjakan ataupun dibangun oleh anggaran pemerintah provinsi dengan alasan misalkan ini termasuk global Translok gitu kan, kok kenapa anggaran dana desa baru duluan diterapkan? Nah itu Pak, gitu. Mungkin ini jadi bahan juga Pak ya. Maaf kata kami bukan istilahnya mentransparansikan ataupun memaparkan aib rumah tangga pemerintah desa, akan tetapi ini semoga saja menjadi bahan pertimbangan untuk bapak-bapak agar ketika bapak satu pengerjaan di sini itu aman, kondusif, terus tenang juga gitu kan, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau sudah
udah clear dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, insya Allah kami pun juga tadi udah menawarkan jasa kepada Bapak. Kami siap jadi garda terdepan kalau itu dibutuhkan. Dan tim kami akan secepatnya koordinasi dengan Forkopimda terkait dengan ini, dan itu pihak kepolisian, pihak kami dan juga pihak kecamatan. Karena ini perlu ada pembahasan gitu, sebelum ada hal-hal ada ketimpangan. Syukur mah dari ketentuan misalnya 2.800 gitu kan, untuk 2.800 meter.